Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisa Nada Dewanti, NIM 19031-320. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hakikat seorang guru dari segi masyarakat dan agama. Yang pertama dari segi masyarakat. Sebelum kita menggali lebih lanjut, kita harus tahu apa itu guru. Guru merupakan profesi di mana seseorang berperan sebagai pendidik dan pengajar di suatu lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Guru memiliki dua fungsi, yaitu fungsi laten dan fungsi manifest. Yang pertama ada fungsi manifest. Fungsi manifest adalah fungsi yang disengaja, disadari, dan diharapkan dari seorang guru oleh masyarakat. Yang termasuk ke dalam fungsi manifest yaitu pertama, guru sebagai pengajar, kedua, guru sebagai pendidik, tiga, guru sebagai teladan, dan keempat, guru sebagai motivator. Yang pertama, guru sebagai pengajar, di mana guru mengajari murid untuk membaca, menulis, dan berhitung, serta mengenalkan murid kepada ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ada guru sebagai pendidik. Seorang pengajar hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan ke peserta didik, sedangkan pendidik harus mendarah dagingkan nilai dan moral kepada peserta didik. Sebagai pendidik, guru juga bertanggung jawab untuk memperbaiki moral dan tingkah laku peserta didik sehingga mereka mampu bersaing di dunia luar. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teladan, di mana guru dianggap sebagai manusia yang paling mulia, sehingga setiap tingkah laku guru ditiru oleh peserta didik. Sebagaimana seorang teladan, guru harus bersikap baik di hadapan muridnya maupun di belakang muridnya, sehingga para murid dapat mencontoh dan meniru tingkah laku seorang guru yang baik. Kemudian yang keempat, guru sebagai motivator. Di sini, guru berfungsi dan berperan sebagai motivator anak agar mereka semangat belajar untuk meraih cita-cita. Yang kedua, fungsi laten. Fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari, tidak diharapkan, dan tidak disengaja oleh guru terhadap masyarakat. Yang termasuk ke dalam fungsi laten ini adalah yang pertama, guru sebagai pelabel, kedua, guru sebagai penyambung lidah kelas atas, kemudian yang ketiga, guru sebagai pengkal status quo. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada guru sebagai pelabel, di mana guru melabeli seorang siswa yang dianggap nakal ataupun bodoh, sehingga guru menyebutkan mereka tidak akan berhasil di masa depan. Akan tetapi, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena guru berperan sebagai motivator dan pendidik anak, di mana guru harus menyemangati anak dan mendidik anak agar mereka menjadi lebih baik sehingga siap untuk menghadapi masa depan. Yang kedua, guru sebagai penyambung lidah kelas menengah atas. Dalam masyarakat, konstruksi nilai dan norma tidaklah seragam atau homogen, melainkan heterogen ataupun beraneka ragam. Keberagaman ini mencerminkan stratifikasi sosial yang membagi masyarakat ke dalam tiga kelas, yaitu kelas ke atas, kelas menengah, dan kelas ke bawah. Apa yang disosialisasikan guru di kelas adalah nilai dan norma kelas menengah ke atas. Dalam hal inilah, guru disebut sebagai penyambung lidah kelas atas. Hal ini menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah pandangan ini dapat membuat siswa bekerja sama satu sama lain, sedangkan dampak negatifnya adalah pandangan ini dianggap merendahkan nilai dan norma kelas bawah hingga dinilai tidak pantas untuk mereka yang berpendidikan, serta dianggap melecehkan nilai dan norma kelas bawah yang mana bisa jadi sangat cocok dan adaptif terhadap kehidupan kelas ke bawah. Yang ketiga ada guru sebagai pengekal status quo. Keadaan status quo menunjukkan keadaan di mana sesuatu relatif seimbang dan sama atau stagnan. Seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya, pendidik mencabut akar dari nilai dan norma peserta didik dari kalangan kelas bawah. Konsekuensinya adalah apabila mereka gagal bersaing dengan murid kelas menengah ke atas dalam hal lapangan pekerjaan, maka besar kemungkinan mereka akan gagal pula dalam kehidupan sosialnya. Karena
akar dari nilai dan norma kelas bawah yang mereka miliki telah tercabut, sedangkan harapan kehidupan mereka yaitu sesuai dengan harapan kehidupan masyarakat menengah ke atas. Sesuai dengan pernyataan dari Robert K. Merton yang berbunyi, para anggota kelas bawah mengalami anomi, bisa bertindak atau berperilaku anomik karena antara harapan dan alat yang mereka miliki tidak sesuai, cocok, ataupun nyambung. Sebagai contoh, dalam hal fashion, kalangan menengah ke atas menilai bahwa fashion itu indah apabila memakai barang-barang branded atau bermerek. Bagi kalangan menengah ke atas, untuk merealisasikannya sangatlah mudah karena mereka memiliki alatnya, yaitu berupa finansial yang cukup. Sedangkan bagi kelas menengah ke bawah, mereka tidak memiliki alatnya, sehingga mereka melakukan segala cara, termasuk cara yang menyimpang untuk memenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang disebut dengan anomi. Beralih ke guru dari segi agama. Dalam agama Islam, guru, terutama guru agama, memiliki peran yang sangat strategis. Di samping mengemban misi keilmuan agar peserta didik memiliki ilmu agama, guru juga memiliki tugas suci, yaitu misi kenabian, di mana guru dapat membimbing dan mengarahkan peserta didik ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam, kedudukan seorang guru sangatlah istimewa. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi yang berarti, sesungguhnya Allah, malaikat, dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai semut yang ada di ilangnya, dan juga ikan besar, semuanya bersolawat kepada mu'alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kedudukan seorang guru yang istimewa sebanding dengan tanggung jawabnya yang tidak ringan. Sebagai seorang guru, selain bertanggung jawab untuk mengajari muridnya, guru juga bertanggung jawab untuk mendidik muridnya. Sebagai seorang pendidik, guru berkewajiban untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam, yaitu mengembangkan seluruh potensi yang ada di peserta didik sehingga mereka dapat menjadi seorang muslim seutuhnya yang sempurna. Untuk memenuhi hal tersebut, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang guru, terutama dalam hal kepribadiannya. 1. Kasih sayang dan lemah lembut. Seorang guru senantiasa mengajari muridnya dengan penuh kasih sayang dan bertutur kata yang lemah lembut. Yang kedua, ikhlas atau tidak mengharapkan tanda jasa, terima kasih ataupun pujian. Yang ketiga, tidak dengan marah atau sabar. Seorang guru yang bertanggung jawab untuk mendidik dan mengajari murid harus selalu sabar. Yang keempat, luhur budi dan toleransi. Seorang guru harus memiliki budi pekerti yang luhur dan juga toleransi yang besar kepada muridnya. Karena dengan toleransi, kita bisa menghargai satu sama lain. Yang kelima, tidak merendahkan ilmu lain di luar spesialisasinya. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh memandang rendah ilmu lain di luar spesialisasi kita. Kemudian, yang keenam, memperhatikan perbedaan individu, di mana setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda dan daya serap mereka pun tidak sama. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah konsisten. Sebagai seorang guru, kita harus senantiasa konsisten untuk mengajari dan mendidik murid kita untuk menjadi manusia yang lebih baik bagi nusa dan bangsa, serta memiliki akhlak mulia. Itu tadi beberapa penjelasan mengenai hakikat guru dari segi masyarakat dan agama. Sebagai seorang guru ataupun calon guru, kita harus senantiasa mengingat bahwa guru mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu tidak hanya mengajari ilmu pengetahuan kepada peserta didik, akan tetapi kita juga berperan untuk mendidik peserta didik menuju jalan Allah yang baik dan benar, sehingga diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus yang tidak hanya berilmu tetapi juga bermoral dan berakhlak mulia. Karena seseorang yang beriman tanpa ilmu akan dapat dibodohi, dan seseorang dengan ilmu tanpa iman akan membodohi. Sehingga hal itu harus balance antara ilmu dan iman. Dengan begitu akan menghasilkan Indonesia sebagai negara yang maju, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun dari segi kemanusiaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.